Halo, perkenalkan namaku Kristianto, aku mahasiswa STB Salatiga, aku berasal dari Temanggung ya, walaupun dari dusun tapi ya bersyukurlah bisa pelayanan, bisa kuliah di STB ya, bisa pelayanan di Salatiga, itu satu hal yang luar biasa buat aku. Nah, sebelum aku masuk kuliah ya, kalau ada yang tanya tentang eskatologi, tentang Roh Kudus dan sebagainya, kadang aku nggak tahu, jujur nggak tahu. Tapi bersyukur setelah aku masuk ke STB ya, aku bisa tahu, ya bisa belajar tentang hal itu. Ya, ya kalau aku bayangkan kalau aku nggak masuk ke STB ya, buru-buru ya tahu tentang eskatologi ya. Cendol dawet ya, jarang-jarang minum. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Gak ada hubungannya sama sekali. Ya, biarlah. Jadi saat aku masuk ke STB ya, aku bisa tahu apa itu eskatologi. Jadi eskatologi itu berasal dari kata eskatos yang berarti terakhir, dan logos atau ilmu yang dalam bagian ini logi atau filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan atau secara dunia atau nasib akhir dari seluruh umat manusia, atau biasanya merujuk kepada kiamat, merujuk kepada akhir zaman. Sering dikatakan kiamat, bukan kiamat loh, kiamat. Nah, kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu ya. Kedatangan Tuhan melalui hari kiamat itu boleh dikatakan ya, nggak ada yang tahu seorang pun, bahkan malaikat pun nggak ada yang tahu loh kalau kedatangan Tuhan itu kapan ya. Nah, sempat kan ada yang ngomong, oh Tuhan hadir tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Nyatanya zong. Nyatanya cuma hoax ya, cuma ngapusi kata orang Temanggung ya. Ya, di sini jelas bahwa hanya Tuhan yang tahu kedatangannya ya. Dan maka dari itu sebagai umat manusia kita harus tetap berjaga-jaga ya, jaga-jaga di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya kedatangan Tuhan itu apa sih? Kedatangan Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa ya. Keselamatan adalah kemampuan Allah untuk melindungi orang-orang benar dan membebaskan mereka dari lingkungan yang jahat ya, seperti yang dialami oleh nabi-nabi Tuhan yang dibebaskan Tuhan ya. Bahkan Israel pun mengalami itu ya, dan itu disempurnakan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Kebangkitannya dan kenaikannya ke surga itu sebuah karya yang luar biasa yang menyatakan bahwa keselamatan Allah itu luar biasa yang dikerjakan oleh Allah sendiri ya. Jadi intinya Allah itu luar biasa ya. Jadi dalam 2 Petrus ini ditulis secara khusus oleh Petrus jemaat yang dilayaninya bahwa mereka harus waspada kepada guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang melenceng jauh dari firman Tuhan atau dianggap sebagai teologi yang rendah ya. Guru-guru palsu, wah, imitasi ini orang ini ya, udah imitasi atau mungkin gak punya ijazah dan lain sebagainya, payah kan. Nah, dari hal ini kita dapat dipelajari bahwa kita sebagai orang-orang percaya pun harus waspada pada pengajaran-pengajaran itu, karena di akhir zaman nanti ya, mendekati akhir zaman akan ada banyak pengajaran-pengajaran palsu ya. Dan menarik di sini, setiap orang percaya itu pastinya menantikan langit dan bumi barat, itu menantikan surga. Jadi berjaga-jaga tadi, setiap orang percaya pastinya kan menantikan hal itu. Maka dari itu tetaplah bersandar kepada Tuhan ya. Sebagai umat Tuhan, kita harus waspada kepada pengajaran guru-guru palsu itu ya, yang akan membawa kesesatan. Artinya tetap waspadalah, wes kayak Bang Nabi ya. Hal ini bisa dilakukan setiap orang percaya jika ia menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya ya, jadikan firman-Nya sebagai pedoman ya dalam hidupnya, dan waspada kepada pengajaran-pengajaran palsu yang diberikan oleh guru-guru palsu itu. Jadi intinya kalau kita berharap sama Tuhan, bersandar kepada Tuhan,
dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, kita akan bisa menghadapi pengajaran-pengajaran palsu itu ya. Jadi kita nggak ketularan jadi imitasi, kita nggak ketularan jadi palsu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya Allah memberikan Yesus kepada manusia agar manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Yang terpenting adalah jadikan Tuhan sebagai pedoman yang kuat dalam diri kita ya, karena firman itu akan menuntun setiap kita umatnya agar tidak tersesat dengan beberapa pengajaran yang boleh dikatakan sesat atau diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Jadi intinya kalau kita mau tetap ada pada jalannya Tuhan ya, kita jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Wah, mantap banget ya, puji Tuhan lah bisa jelaskan ini ya. Nah, kadang ada yang tanya juga, loh mas, sampean kok bisa menjelaskan ini? Nah, sampean di BIRA itu kelas teologi ya? Oh iya, ya. Kalau jadi pendeta ya iya. Pendeta apa mas? Pendeta Durno. Pendeta Durno.